habaib, apalagi ibu suaminya. Bangsat. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Orang mana ente? Anak samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepuas ente. Jangan berani-berani ente hina para habaib. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib wajib. Artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum. KRT Wirahadiningrat, pemerhati budaya, sejarah dan genetika. Dalam tulisan-tulisan sebelumnya, menyoroti tentang sekumpulan kaum imigran dari Yaman, yaitu Bani Alawi bin Ubaidillah, atau lebih terkenal dengan Ba'alawi, di mana secara masif mengklaim sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan melalui lembaga pencatat nasabnya Maktab Daimi Robithoh Alawiyah, MDRA, seolah menjadi satu-satunya lembaga paling syahih mencatat nasab keturunan Nabi di Indonesia. Ironisnya di Yaman sendiri lembaga ini tidak ada, yang ada hanya mencatat nasab internal keluarganya sendiri-sendiri per kabilah. Faktanya, mereka juga tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi oleh Nakobah Sa'adatul Ashraf di Yaman sebagai negara kampung leluhurnya. Apalagi di Irak, yang mana mengklaim keturunan Sayyid Ahmad al-Abah an-Nafat bin Isa ar-Rumi al-Husaini, yang katanya hijrah ke Yaman, mereka juga sama sekali tidak mendapat pengakuan darinya. Nihil. Zong. Zero. Ibaratnya mereka ini anak-anak terlantar di negeri orang yang berlaku arogan, palsu, gegabah dan membuat kerusakan terkait masalah nasab Nabi. Karena selain diiringi tindakan rasis, terutama dalam kaidah kafah pernikahan, juga doktrin kemuliaan nasab Rasul bagi mereka. Seperti kalimat yang sering diangkat dalam mimbar-mimbar mereka, walau ada Ba'alawi yang bodoh atau ahli maksiat, itu lebih mulia dari manusia biasa, non-ahlil bait, termasuk dari kiai yang alim sekalipun. Karena dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Luar biasa. Kalaupun mereka ini benar keturunan Nabi, tetap saja doktrin dan ajaran tersebut berbahaya. Karena rentan berujung kepada pengkultusan nasab serta image Islam sebagai agama pilih kasih dan rasis. Apalagi ternyata nasab mereka diragukan dan tidak diakui dalam pergaulan keluarga Nabi sedunia. Ironis. Sebenarnya tidak menjadi persoalan, mau mengaku nasab Nabi atau Fir'aun sekalipun. Yang miris manakala seringkali mereka menuduh minor nasab keluarga besar golongan lainnya. Seperti Bani Wali Songo, atau para ulama penyebar Islam awal yang telah berdakwah di Nusantara lainnya. Dan sebagian mendirikan kesultanan, kerajaan Islam di Nusantara juga dituduh palsu atau dibelokkan nasabnya. Padahal banyak catatan internal keluarga, ada ketersambungan nasab dengan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap arogan ini, berujung membuat Ba'alawi harus menanggung malu. Ketika nyatanya nasab beberapa keluarga Wali Songo dan keluarga kerajaan Nusantara, akhirnya diakui sebagai keturunan Nabi yang sah. Terbukti mendapat isbat serta syahadah nasab resmi dari beberapa nakobah dunia. Artinya catatan keluarga besar Nusantara, matching, klop, nyambung, dengan nakobah internasional. Apabila sekarang dibalik, kamu dulu sering menuduh kami palsu, kami selalu bersabar. Namun karena sudah keterlaluan, termasuk sering melakukan persekusi, sekarang kami membuktikan bahwa nasab kami asli. Nah bagaimana dengan kamu? Mana buktimu? Klaim nasab palsu sungguh berbahaya, terutama kepada nabi dari suatu agama. 1. Otoritas sanad ilmu dianggap akan lebih utama bila diiringi sanad keturunan. Maka apabila terjadi pemalsuan, rentan akan terjadi penyesatan umat. 2. Keturunan asli biasanya akan lebih hati-hati menjaga nama baik datuknya. Beda dengan keturunan abal-abal. Dan perbuatan yang buruk dari keturunan abal-abal ini akan mencoreng datuk yang diklaimnya serta seluruh keturunan yang asli. 3. Penghultusan kepada makhluk secara sesat akan membawa kehancuran bagi kemurnian ajaran luhur dari agama tersebut. Logikanya begini, agama yang suci, dari Tuhan yang Maha Suci, akan mengalami missing. Ketika Nabi yang suci terkotori dengan klaim keturunan palsu yang mengotori kesuciannya ini. Nabi itu suci, ma'asum, terjaga dari noda dan dosa. Sementara keturunannya tidak.
apalagi keturunan yang palsu. Kesimpulannya, dengan nasab nabi palsu tersebut, agama tersebut akan mengalami degradasi kualitas serta perlahan mengalami kehancuran internal yang masif. Agama apapun. Dengan segala uraian di atas, maka izinkanlah kami memberikan rekomendasi kepada seluruh pemangku Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta seluruh warga bangsa Nusantara yang kita cintai bersama. 1. Agama adalah sendi kehidupan bangsa yang diakui serta dilindungi sesuai amanat falsafah Pancasila serta konstitusi kita. 2. Negara harus hadir atas segala macam potensi yang berbahaya, di mana tidak saja menodai kesucian dari agama tersebut, namun bisa jadi mengancam stabilitas kehidupan, kerukunan dan kedamaian pemeluk agama itu sendiri. Baik internal agama tersebut atau hubungan antar agama pada gilirannya. 3. Segala macam konflik horizontal harus diredam dan dipadamkan sebelum apinya menjadi besar. Tanpa ketegasan dari negara maka sama saja negara sedang mempersiapkan peti mati bagi rakyatnya sendiri. Ingat, konflik horizontal bila tidak segera dipadamkan titik apinya, bisa jadi akan menjadi konflik vertikal yang mengancam keutuhan negara tersebut. Tentunya hal ini sangat tidak ingin kita terjadi dan wajib dihindari. Naudzubillah. 4. Terkait masalah pemalsuan nasab nabi, atau manusia suci yang menjadi simbol dari agama manapun. Negara harus melakukan kaidah yang jelas dalam penetapan dan verifikasinya. Terkhusus nasab Nabi Muhammad SAW, negara harus menjembatani hubungan internasional dengan negara-negara Islam lainnya, di mana hampir keseluruhan telah memiliki lembaga pencatat keturunan keluarga Nabi yang saling terkait, harmonis dan berkesinambungan antara negara. Dengan majelis internasional mencatat keturunan Nabi tersebutlah, keabsahan siapa yang berhak mengklaim sebagai keturunan Nabi layak diputuskan dan ditetapkan. Dengan pendataan yang rapi dan ketat dari lembaga ini di seluruh dunia, sangat sulit untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi. Artinya peluang pemalsu nasab Nabi sangat terminimalisir. 5. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, serta menjadi negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia adalah cermin peradaban Islam itu sendiri. Dengan kemajuan ekonominya, yang telah masuk menjadi negara G20. Juga dengan segala potensi SDA dan SDM-nya, Indonesia diramalkan akan masuk dalam jajaran negara termaju dan terkuat di dunia. Artinya, segala hal yang menjadi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menuju era emas tersebut harus dikikis sejak dini. Goncangan pada umat Islam akan mengancam sendi-sendi NKRI yang kita cintai bersama ini. Termasuk pelurusan sejarah dan klaim keturunan Nabi Muhammad SAW harus dilakukan. Adapun rekomendasi tersebut di atas, secara teknis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jalin kerjasama melalui Kementerian Agama RI dengan seluruh lembaga terkait baik yang sudah eksis di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama ini bisa dimulai dengan mengundang para nakib dunia dari berbagai negara dan meminta pencerahan terkait nasab Nabi yang sesuai dengan kaidah yang benar. Lalu buatlah MOU atau kerjasama permanen, bahwa siapa yang mengaku keturunan Nabi, dengan leluhurnya dari negeri tertentu maka wajib mendapat pengakuan dari negara asalnya, melalui lembaga yang terverifikasi dan diakui keabsahannya oleh seluruh keluarga besar keluarga Nabi sedunia. Jadi tidak ada istilah, dikarang sendiri, dicatat sendiri, distempel sendiri, dan orang lain diancam disuruh percaya. Kalau tidak percaya dituduh tidak cinta dengan keluarga Nabi, serta segala ancaman lain yang menyesatkan. Seperti tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, yang artinya meminimasi peluang masuk surga. Seolah-olah merekalah pemegang kunci surga tersebut, dan bisa menentukan siapa saja yang layak atau tidak pantas masuk surga. Luar biasa kesombongannya. Jangan sampai negara tersesat berhubungan dengan yang bukan pencatat keluarga Nabi, karena persatuan lembaga Nakobah Saadatul Ashraf ini ada di hampir semua negara dan saling terkait dengan baik. Negara harus menjadi wasit yang adil, bahwa siapa saja yang mengklaim keturunan manusia yang disucikan suatu agama, harus dengan verifikasi yang jelas dan ketat, diakui secara internasional, dan tidak berdasar pengakuan picik sepihak. Kalau ini tidak dikendalikan maka siapapun bisa saja membuat nakobah sendiri dan melakukan klaim sebagai keturunan Nabi. Perlunya penerapan punishment yang tegas, bahwa siapa saja yang menodai kesucian agama, termasuk nabinya wajib ditindak dan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Menodai suatu agama yang diakui di suatu negara adalah nyata telah menjadi musuh negara dan musuh dari seluruh kaum beragama. Sesuai uraian di atas, betapa berbahayanya mengklaim sebagai keturunan Nabi tanpa keabsahan yang jelas, maka negara wajib hadir, serta memberikan atensi yang nyata. Wassalam.